Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Di rekapan film kali ini kita akan bahas film dengan tema hacker yang cukup santuy. Alur cerita yang ringan namun cukup nikmat untuk dinikmati. Film dengan judul IT ini dirilis pada tahun 2016. Dan film ini benar-benar film IT banget. Berkisah tentang seorang pria baik hati yang memiliki kemampuan IT yang cukup hebat. Saking kan hebatnya, ternyata pria tersebut adalah seorang hacker cuy. Dan dia adalah hacker yang cukup sakne. Bisa dibilang kisah di film ini tentang hacker jahat. Namun, hacker jahat adalah hacker baik yang tersakiti. Daripada berlama-lama, yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang sangat kaya. Pokoknya nih orang kaya parah dah. Dan dia bernama Mike Regan. Mike Regan merupakan seorang pembisnis yang sangat sukses. Dan dia akan mengembangkan bisnisnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Maksudnya akan merambah ke bisnis pesawat jet pribadi. Yoi banget gak tuh? Yang nantinya perusahaan milik Mike akan membuat sebuah aplikasi yang dimana orang bisa memesan jet pribadinya hanya dengan sekali klik dengan smartphone. Aplikasi yang akan mereka buat bisa dibilang mirip seperti aplikasi Gojek atau Grab. Namun aplikasi milik Mike Regan ini transportasinya itu adalah pesawat jet pribadi dan nama aplikasinya adalah Omni. Mike memiliki satu istri dan satu anak. Istrinya bernama Rose Regan dan anaknya yang cantik ini bernama Kathleen Regan. Nah, karena Mike Regan adalah orang kaya, rumah miliknya menggunakan teknologi yang cukup canggih. Semua yang ada di rumahnya ini sudah terkomputasi dengan sangat canggih. Ya, bahasa simpelnya, rumah mereka ini sudah smart home. Jadi baik pengontrol air, pintu, CCTV, dan yang lainnya sudah saling terkoneksi melalui jaringan. Tepat di suatu pagi, di hadapan para investor, di sini Mike akan melakukan presentasi tentang aplikasi yang mereka kembangkan. Namun di tengah presentasi, komputernya mengalami gangguan. Karena hal itu terjadi, asisten Mike lalu memanggil salah satu pegawai kontrak untuk memperbaikinya. Dan akang IT ini bernama Ed Porter. Dengan keahliannya, akang IT ini pun berhasil memperbaiki gangguan itu. Dan Mike dapat menyelesaikan presentasinya dengan sangat baik. Ketika hari beranjak malam, di sini Mike bertemu dengan Ed Porter. Mike sangat berterima kasih kepadanya. Karena berkat dia, Mike dapat menyelesaikan presentasinya dengan baik. Karena Mike sangat suka dengan hasil pekerjaan Porter, dia pun meminta Porter untuk memperbaiki WiFi yang ada di rumahnya. Nah, keesokan harinya, Porter pun datang ke rumah Mike. Di sini Porter bertemu Mike di dalam mobil mewahnya, yang baru saja dia beli. Ketika Mike memperlihatkan fitur yang ada di dalam mobilnya ini, Porter pun berkata bahwa fitur yang dimiliki mobil ini bisa lebih dari itu. Dan Porter pun mengupgrade sistem mobil itu menjadi lebih baik lagi. Ketika Porter sedang memperbaiki jaringan internet di dalam rumah Mike, di sini Mike sempat berbincang-bincang dengannya. Mike sempat menanyakan tentang pekerjaan Porter sebelum dia bekerja untuk Mike. Dan Porter pun mengatakan kepada Mike bahwa dia sebelumnya bekerja di pemerintahan. Dan Mike cukup takjub dengan keahlian yang dimiliki Porter. Tak lama dari itu, Porter pun ingin mengambil alat yang tertinggal di mobilnya. Ketika dia akan keluar menuju mobil, tiba-tiba dia melihat anak Mike yang sedang bersantuy di luar rumah. Karena Kathleen hanya menggunakan bikini, Porter pun terlihat begitu sakne dengan pemandangan itu. Ya wajar lah ya, namanya juga laki-laki normal. Pasti enak gitu kan melihat pemandangan seperti itu. Nah, singkat cerita, di sini akhirnya Porter pun selesai memperbaiki jaringan internet di rumah Mike. Ketika dia ingin pamit pulang, Mike memperkenalkan keluarganya kepada Porter. Dan dia mengajak Porter untuk minum bersama. Ketika mereka sedang santuy sambil minum-minum, mereka pun mengobrol. Porter memperlihatkan fotonya kepada Mike ketika dia masih bekerja di NSA. NSA itu bisa dibilang Badan Keamanan Nasional milik pemerintah Amerika Serikat. Karena Porter memiliki track record dan kinerja yang sangat baik di bidangnya, Mike pun meminta Porter untuk menjadi pegawai tetap di perusahaannya.
karena dia sangat membutuhkan orang-orang seperti Porter untuk mengembangkan aplikasi Omni yang sedang mereka kerjakan. Di sini, Porter sangat senang dari penawaran itu. Malam pun semakin larut. Porter yang pulang dari rumah Mike, lalu dia mampir ke kedai kopi. Ketika Porter melihat salah satu pegawai wanita di kedai kopi ini, dia sangat terkesima dan sepertinya Porter terlihat sangat sakne dengan wanita itu. Dia pun mengambil foto wanita itu secara diam-diam. Sepertinya foto itu akan digunakannya untuk bahan mantap-mantap kali ya. Ya wajar lah ya, namanya juga laki-laki normal yang memiliki hasrat kepada wanita. Setelah dari itu, Porter pun sampai di rumahnya. Dan di ruangan ini, ternyata Akang IT1 ini ternyata juga seorang hacker. Terlihat dari peralatan komputer yang digunakannya. Karena penasaran dengan Kathleen, anak dari Mike Regan, Porter pun lalu mencari namanya di internet. Dalam pencariannya itu, dia pun menemukan banyak sekali foto milik Kathleen. Nah, hari pun berganti hari. Porter melakukan aktivitasnya seperti biasa. Ngantor, nongkrong di kafe, dan yang lainnya. Pokoknya di titik ini tidak ada aktivitas yang aneh-aneh. Sampai tepat di suatu malam, Mike tengah mengadakan pesta bersama keluarga dekatnya. Di sisi lain, Kathleen sedang bersantai di taman rumahnya. Ketika tengah asik bermain smartphone, tiba-tiba dia menerima permintaan pertemanan dari Porter. Kathleen pun menerimanya. Setelah itu, mereka pun chattingan. Ngobrol-ngobrol seperti anak muda pada umumnya. Sampai Kathleen pun bercerita tentang pesta keluarga yang sedang berlangsung di rumahnya. Dan pesta itu sangat membosankan untuk dirinya. Kathleen lalu mengirimkan pesan kepada Porter untuk menyelamatkannya dari pesta itu. Sebenarnya di sini Kathleen sedang bercanda. Namun Porter yang polos ini pun menanggapi hal itu dengan sangat serius. Dengan tampang yang tak berdosa, dia pun datang ke rumah Mike. Ketika membunyikan bel, Mike pun membuka pintu. Lalu Porter mengatakan kepada Mike, dia datang karena Kathleen yang telah mengundang dirinya. Mike yang terkejut langsung menyuruh Porter untuk pergi. Karena pesta yang diadakannya hanya untuk keluarga. Dan Porter bukanlah bagian dari keluarga. Dia hanya pegawai yang bekerja untuk Mike, tidak lebih dari itu. Mike pun menutup pintu dan memberitahu Kathleen jangan sembarangan mengundang tamu tanpa sepengetahuannya. Dan Kathleen pun terlihat bingung akan hal itu. Porter yang telah diusir oleh Mike sempat melihat Kathleen dari balik jendela. Di posisi ini, Porter merasa sangat kecewa dengan apa yang telah terjadi. Dari penolakan inilah awal dari statement, hacker jahat adalah hacker baik yang tersakiti. Setelah Porter diusir dari rumah Mike secara tidak hormat, dia pun pulang menggunakan mobilnya. Di perjalanan, dia merasa malu dengan kejadian itu. Perasaannya pun menjadi campur aduk. Sedih, kecewa, dan malu bercampur menjadi satu. Dan rasanya anjing banget. Sesampainya di rumah, Porter pun berubah dari baik menjadi jahat. Dia pun melampiaskan kekesalannya dengan meretas rumah milik Mike Regan. Dia pun memantau segala aktivitas yang ada di rumah itu. Di titik inilah tidak ada lagi privasi di rumah tersebut. Semua CCTV, jaringan internet, dan smart home di rumah Mike Regan dapat dikontrol oleh Porter. Bahkan smartphone yang ada di rumah itu juga dapat dikontrol oleh Porter. Pokoknya semua teknologi yang ada di rumah itu dapat dikendalikannya. Hari pun berganti hari. Kathleen dan Porter pun semakin akrab. Tepat di hari ketika Kathleen sedang bertanding, dia mengundang Porter untuk melihat dirinya bertanding. Dan kehadiran Porter di sini jelas tidak disukai oleh Mike. Karena semakin kesini, Mike sangat risih karena Porter telah masuk ke kehidupan keluarganya. Ketika pertandingan selesai, Kathleen dan kedua orang tuanya akan makan malam bersama. Dan kehadiran Porter di antara mereka kembali ditolak oleh Mike. Jelas hal itu membuat Porter semakin sakit hati kepada Mike. Nah, setelah itu, ketika Porter telah pulang ke rumah, Mike dan keluarganya juga telah pulang ke rumah. Kathleen pun berniat akan mandi. Ketika dia sedang mandi, entah kenapa tiba-tiba nih anak menjadi sakne. Dia pun melakukan ritual mantap-mantap dengan menggunakan jari tengahnya. Dan aktivitas itu juga dipantau oleh Porter dengan sangat jelas dari rumahnya. Di sini, Porter melihat pemandangan yang sangat mantap sekali.
Keesokan harinya, Porter mendatangi Kathleen ke sekolahnya, dan dia berniat akan mengantarkan Kathleen pulang ke rumah. Di dalam mobil, Porter memperlihatkan Kathleen dengan begitu sakne. Hal itu karena Porter telah melihat Kathleen melakukan ritual mantap-mantap dengan jari tengahnya tadi malam. Dan aktivitas itu telah direkam oleh Porter. Jadi kapanpun dia ingin melihat Kathleen melakukan ritual itu, dia dapat memutarnya kapanpun. Ketika Porter telah sampai mengantarkan Kathleen ke rumahnya, Meg yang melihat hal itu, dia lalu menyuruh Porter untuk pulang. Tidak hanya menyuruh Porter pulang, karena begitu kesal, Meg juga memecat Porter secara tidak hormat. Karena kesal dengan perlakuan Mike, di titik inilah dia akan menghancurkan kehidupan Mike serta keluarganya. Dimulai dari meretas dokumen milik perusahaan Mike. Ketika Mike dan timnya akan mengajukan dokumen Omni ke SEC, dokumen yang mereka ajukan pun ditolak. Sekedar info aja sob, SEC merupakan badan regulasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi investor, menjaga fungsi pasar, dan memfasilitasi pembentukan modal. Ya, seperti itulah. SEC menolak dokumen dari perusahaan Mike karena isinya itu nyeleneh. Awalnya sih, dokumen itu berisi sebagaimana mestinya. Namun karena diretas oleh Porter, dokumen itu pun berubah menjadi sangat rancu, sehingga SEC menolaknya. Dan untuk mengajukan ulang butuh waktu berbulan-bulan. Sementara Meg dan timnya sangat butuh regulasi itu agar aplikasi Omni dapat segera berjalan. Karena kesal, Meg menyadari ada yang bermain-main dengan perusahaannya, terutama dengan dirinya. Aksi Porter untuk mengganggu kehidupan Meg tidak hanya sampai di situ. Tepat di malam hari, ketika Meg dan yang lainnya telah tertidur pulas, teknologi smart home di rumahnya menjadi sangat kacau. Air keran menjadi hidup sendiri, alarm yang terus-menerus hidup, pintu yang terbuka sendiri, dan yang lainnya. Sementara itu, Porter juga mengganti hasil diagnosa dari pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Rose. Dia merubah hasil diagnosa yang awalnya baik-baik saja menjadi diagnosa kanker payudara. Hal itu bertujuan agar istri Mike menjadi stres. Karena kehidupan mereka benar-benar sangat terganggu, dan Mike telah mengetahui kalau itu adalah perbuatan Porter, dia pun meminta Kathleen dan Rose untuk menjauhi smartphone guna meminimalisir gangguan yang dibuat Porter. Keesokan harinya, Mike pun bertemu dengan Porter. Dan di sini Mike menghajar Porter dengan begitu beringas. Mike lalu meminta Porter untuk menjauhi keluarganya. Dan setelah menghajar si Porter, Mike pun pergi meninggalkannya. Nah, di sini Porter pun mulai melakukan aksi berikutnya. Dia lalu menyebar di internet video mantap-mantap yang pernah dilakukan Kathleen dengan jari tengahnya. Dan video itu telah menyebar ke semua teman-teman sekolahnya. Kathleen pun galau setengah mati. Mike yang mengetahui hal itu, dia pun berencana akan membunuh Porter. Ketika Mike dalam perjalanan akan menemui Porter, tiba-tiba Porter menelpon Mike. Porter lalu mengirim video mantap-mantap Kathleen dan terlihat di monitor mobilnya. Mike pun sangat tak kuasa melihat video tersebut. Tidak hanya membuat Mike frustasi dengan video itu, Porter juga meretas mobil Mike dan membuat Mike mengalami kecelakaan. Namun di sini Mike selamat, karena mobil mahalnya ini memiliki fitur keselamatan yang sangat mumpuni. Setelah kejadian itu, Mike pun menelpon Peter, teman lama yang juga memahami dunia IT. Peter lalu merekomendasikan kepada Mike orang yang jago dalam hal hacking. Esoknya, Mike pun bertemu dengan hacker ini. Dan hacker satu ini bernama Hendrik. Mereka pun pergi menuju rumah Mike. Untuk melakukan aksinya dalam melawan Porter, di sini Hendrik memakai topeng agar identitasnya tidak diketahui oleh Porter. Hendrik pun mulai menganalisa tempat yang telah diretas oleh Porter. Dan analisa itu mengarah ke smart home yang ada di rumah Mike. Hendrik lalu menyuruh Mike untuk membongkar panel smart home yang terpasang di rumahnya ini. Hal itu bertujuan agar si hacker tidak lagi memiliki jalan untuk memata-matai Mike. Dan Hendrik juga menyuruh Mike untuk menghapus semua akun sosmed yang dimilikinya. Ketika hal itu telah selesai dilakukan, Hendrik lalu mencari data tentang Porter. Dari data yang telah ditemukan, ternyata ayah Porter telah lama mati. Dan ayahnya mati karena bunuh diri. Dan ibunya
Ketika Porter masih kecil, dia sering melakukan tindak kekerasan kepada Porter, sehingga Porter mengalami trauma hingga dia dewasa. Itulah mengapa si Porter ini sangat mudah kecewa dengan orang-orang yang menyakitinya. Foto dari NSA yang pernah ditunjukkannya kepada Mike ternyata itu adalah rekayasa. Dari semua data yang diperlukan, Mike dan Hendrik pun merencanakan sesuatu untuk menghentikan Porter. Mereka akan mengambil handphone pegawai kafe yang sempat disukai oleh Porter. Dari handphone wanita itulah, mereka mengirim pesan kepada Porter untuk menemui wanita itu di sebuah kafe. Hal itu mereka lakukan untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah Porter keluar dari rumahnya untuk bertemu wanita itu, Mike pun pergi ke rumah Porter. Dia akan mengambil alat bukti berupa data yang tersimpan di flash disk yang terhubung ke komputer Porter, guna menjadi alat bukti yang nantinya akan dia kirim ke polisi. Sementara itu, Hendrik mengamati gerak-gerik dari Porter. Porter yang telah sampai lalu dengan santuy menemui wanita itu. Wanita itu pun merasa heran atas kehadiran Porter. Tak lama, Porter pun menyadari kalau ada yang tidak beres. Hendrik yang mengamati Porter lalu menyuruh Mike untuk segera pergi dari rumah itu. Dan di sini, Mike telah mendapatkan alat bukti dari rumah Porter. Porter yang mengetahui motif yang terjadi, dia pun merencanakan akan membalikkan keadaan. Dengan akting ketakutan, dia pun menelpon polisi dan mengatakan bahwa terjadi perampokan di rumahnya. Untuk meyakinkan polisi, dia pun membenturkan kepalanya sendiri sampai berdarah. Udah gila nih orang. Sementara itu di sisi lain, dengan alat bukti yang didapat, Hendrik pun menyuruh Mike pergi ke kantor polisi dan melaporkan Porter atas perbuatannya. Mike lalu menyerahkan flash disk sebagai alat bukti bahwa Porter telah menghancurkan kehidupannya. Nah, tiba-tiba bukannya Porter yang ditangkap, di sini Mike lah yang malah ditahan. Karena sebelumnya Porter telah melaporkan tentang perampokan yang terjadi di rumahnya, di mana alat bukti yang dibawa Mike berasal dari rumah Porter. Tak lama setelah ditangkap, Mike lalu diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mike melihat istri dan anaknya telah diikat oleh Porter. Karena kesal, terjadilah perkelahian hebat antara Mike dan Porter. Namun di sini, Porter akhirnya dapat dihentikan oleh Mike. Dan Porter mengalami cedera yang sangat parah. Mike berniat akan membunuh Porter, namun akhirnya dilarang oleh istrinya. Tak lama dari insiden itu, polisi pun datang. Porter pun ditangkap, dan Mike serta keluarganya perlahan kembali membangun kehidupan mereka yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Porter. Perlahan, semua kembali seperti sedia kala. Mike dan perusahaannya kembali berjalan sebagaimana mestinya. Kathleen akhirnya berdamai dengan keadaan setelah video mantap-mantapnya tersebar, dan film pun berakhir. Itulah rekap alur cerita dari film IT tahun 2016. Cerita di film ini cukup menarik. Hacker berjiwa psikopat selalu menarik untuk menjadi cerita dalam sebuah film. Dengan kemampuannya, dia dapat melakukan apa saja untuk menghancurkan kehidupan milik orang lain. Privasi dan hal lainnya menjadi senjata utama. Jadi, di kehidupan yang saling terhubung ini, bijaklah dalam menjaga privasi untuk hidup yang lebih baik. Anjay banget nggak tuh? Tapi ya udahlah, terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.